Hai teman-teman dan pejuang sehat. Hari ini istimewa dan itu satu acara yang lama saya tunggu karena direncanakan udah setengah tahun lebih, tapi entah beliau sibuk atau aku sibuk, lagian kita secara geografisnya terpisah. Tapi ini siapa? Ini Om Budi. Kenapa Om? Karena saya kenal sama beliau tanpa tahu mukanya, tanpa tahu tampaknya, sudah lama. Dan karena namanya Budi Asi, saya sama banyak teman yakin itu pasti cowok. Kaget minta ampun waktu ketahuan bahwa dia wanita. Sehingga sampai sekarang ini secara akrab saya panggilin Om Budi aja. So itu termasuk gurau. Oke, sekarang dari guraunya ke topik seriusnya. Beliau adalah salah satu mantan diabetes yang sudah berapa lama, 1,5 atau malah 2 tahun? 2 tahun. Sudah 2 tahun lepas dan atasi diabetes. Karena banyak sih yang berhasil dengan metode yang kami perkenalkan. Tapi yang dapat mempertahankan bertahun-tahun nggak begitu banyak. Dan beliau satu ini dia juga muncul di dalam kami punya komunitas. Nanti aku akan ceritakan lebih lengkap. Sebagai orang yang pintar, ya. So, pintar, 2 tahun udah berhasil, maka saya saparin dia deh. Saya bilang, Om, tolong deh jadiin salah satu adminnya dari grup. Pada pertamanya agak nih, tapi akhirnya beliau mau terima. Dan sekarang dia menjadi salah satu admin yang sangat dihargai baik sama saya maupun sama semua orang yang ada di komunitasnya karena beliau rajin membantu. Dan nggak tahu lah ya, kurang lebih setengah tahun lebih dia pernah bilang sama saya, Coach, sebaiknya kita bikin satu acara di mana ada beberapa pertanyaan dibahas. Saya punya beberapa ide yang saya merasa sangat bermanfaat buat teman-teman. Ya tentunya saya welcome banget acaranya dan akhirnya acara ini terwujud. So pertama-tama aku mau sangat amat terima kasih sama kamu. Dan mungkin ya langsung aja karena kamu kan bilang kamu ada beberapa ide untuk pertanyaan-pertanyaan. Ya, saya kan membantu coach di grup Stop Diabetes ya. Jadi saya banyak menuliskan sesuatu lah gitu. Tapi pernah suatu hari itu saya pernah ya niatnya kan membantu orang banyak gitu ya. Saya menuliskan tuh memposting kalau nggak salah saya ingat tuh memposting ya agak panjang itu. Postingan itu sebenarnya berdasarkan dari pertanyaan dari salah satu member. So kamu menjawab? Iya, lewat Japri. Dia Japri saya itu waktu itu. Japri. Kemudian daripada saya jawab di dalam Messenger, ya makanya saya udahlah jawabannya saya posting. Maksud saya sih seperti itu, coach gitu lah. Tapi tanpa saya duga itu dihapus tuh sama coach tuh. Apaan nih orang? Waduh, lah kok dihapus aku gitu. Maksudnya apa ya coach ini? Oke. Ya kan? Sebelum kita bahas satu demi satu di dalam apa yang kamu tulis, ada 2 hal yang saya mau bilang baik sama kamu maupun sama teman-teman. Yang pertama, aku senang minta ampun, ya pintar namanya Om Budi, daripada membalas secara individu, mendingan dibicarakan di dalam komunitasnya aja, biar semua orang dapat manfaat dari jawabannya. Ya, itu saya juga sering bilang sama teman-teman lain yang admin atau yang dianggap senior sama para member baru, tolong deh jangan dijawab secara pribadi atau apa, karena nggak ada manfaat untuk yang lain. Oke? Tapi di sini kita juga sudah ketemu inti permasalahan kenapa saya cabut. Karena apa? Karena kamu dianggap senior sama mereka. Sehingga apapun yang kita sebagai orang senior, saya atau kamu sama admin lain mengungkap, ya itu kita harus sangat hati-hati supaya tidak pernah terjadi loh kan katanya, sehingga kita kesalahan sedikit aja itu bisa akibat besar. Dan di dalam postingan kamu ada beberapa hal yang menurut saya nggak 100% benar atau cara penyampaiannya nggak benar. Mari kita bahas satu demi satu, ya.
Mau kamu yang bacain atau aku yang bacain? Oke, ini yang saya ingat ya, pokoknya ada berapa poin ini. Satu demi satu aja. Satu demi satu aja ya. Satu, itu satu postingan ada beberapa poin ya. Satu, ini poin pertama yang saya tuliskan. Tidak ada menu khusus dalam hal ini, maksudnya tidak ada menu dalam diet ya. Gini guys, sebelum beliau membacakan, yang ditanyakan sama salah satu teman adalah dia baru dengar ZKIF bla bla bla. Dia japri Om Budi, dia tanyain bagaimana caranya dan itu jawabannya. Oke. Tidak ada menu khusus dalam hal ini ditakar atau diukur atau pembatasan jumlah makanan yang dimakan. Oke. Gimana itu? Pada dasarnya kamu benar dan sebenarnya yang salah itu aku. Kenapa? Karena itu berdasarkan artikel-artikel yang saya tulis di awal saya mendirikan grupnya. Pada saat itu saya belum begitu sadar bahwa jangan kita terlalu bilang sama mereka tidak ada batasnya. Karena apa? Kamu sendiri kan salah satu orang yang sangat sadar betapa penting bahwa berat badannya turun untuk mengatasi diabetesnya. Maka saya sekarang ini nggak mau terlalu memberikan kesan sama mereka, asal lu makan bukan karbo, kamu bebas-bebas aja ya. Intinya sekali lagi benar, saya yang sendiri yang bilangnya begitu dan pada dasarnya sih benar, tetapi saya hanya takutnya timbul kesan sembarangan aja dan jumlahnya boleh bebas-bebasnya ya. Nyatanya memang juga tetap naik berat badan kan. Nggak usah sampai naik, turun aja mereka enggak, itu juga sudah. Karena kamu kan ingat, kita lumayan banyak teman datang ke grup, mereka kena diabetes, mereka motivasinya tinggi. Aku mau benar-benar membatasi zero karbo, aku makan karnivor doang, puasa segala macam. Sehingga mereka berhasil untuk menurunkan HbA1c mereka sampai di range-nya yang sudah bukan diabetes. Tapi habis itu mereka makan sedikit karbo lagi, langsung naik. Ya, sedangkan kamu kan udah pernah tes mangga atau sewaktu-waktu kamu juga nyeleweng, tapi nggak terjadi masalah. Iya. Ya. Nah itu karena kamu berhasil turunkan berat badan. Sebenarnya ceritanya kenapa turun berat badan harus untuk mempertahankan benar-benar keluar dari diabetes, ceritanya lumayan panjang dan saya janji sama kalian masih akan ada banyak acaranya, tapi di sini kan mau kita bahas sebatas kenapa saya langsung cabut jawabannya Om Budi terhadap teman lain. Karena saya ke depannya mau lebih menitik beratkan bahwa penurunan berat badan sangat amat super penting ya. Maka saya cabut. Oke, poin berikutnya apa? Poin berikutnya adalah pembatasan yang dilakukan hanya jenisnya saja. Hindari saja serendah mungkin makanan yang berkarbo atau gula tinggi. Ada tiga sumber makanan yaitu karbo, protein, dan lemak. Karena menghindari yang karbo, jadi kita makan saja yang protein dan lemak. Sebenarnya sih nggak perlu panjang-panjang karena ini keberatannya saya sama dengan tadi. Ya, karena di awalnya kamu bilang bebas asal bla 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 bla. Ya, yang belakangan semuanya benar, cuman yang bagian depannya sekali lagi saya nggak mau mereka dapat kesan seakan-akan bebas-bebasnya. Oke, poin ketiganya apa? Poin ketiga, bagaimana dengan sayuran? Dia kan berkarbo, tapi memiliki serat yang tinggi, sehingga dalam perut dia bersifat numpang lewat saja. Glukosa belum sempat terserap, kira-kira begitu ya dalam pemahaman saya, sehingga aman untuk dikonsumsi untuk sayuran. Benar. Udah kita nggak perlu bahas apa-apa karena itu pada dasarnya itu benar berarti ya. Satu masalah kecil, kalau kita makan satu sayur yang bersifat serat, glukosa terjadi aja enggak. Tapi istilahnya kamu pakai yang lewat sih benar. Masih bisa diterima. Bisa diterima. Oke, yang berikutnya, bagaimana dengan buah-buahan? Yang manis hindari. Ya, itu saya jawab begitu.
buah manis itu banyak fruktosanya, nggak naikin gula darah secara langsung tapi memberatkan kerja liver. Bagi penderita diabetes yang memiliki metabolisme tubuh yang error, memperberat kerja liver ini sama dengan membuat metabolisme tubuh secara keseluruhan tuh semakin error. Buah yang aman hanya alpukat dan stroberi dan mentimun. Saya jawab begitu sih, Bu. Oke, yang terakhir kita nggak perlu bahas mengenai timun jenisnya. Oke. Tapi yang bagian depannya, sekarang saya ingat itu yang saya paling keberatan. Karena saya pun pernah membuat kesalahan di mana saya pikir kalau kita makan papaya mentah, misalnya Thailand kan dia punya salad, waduh enak minta ampun dengan papaya yang masih mentah, atau dengan mangga yang masih mentah. Ya juga, saya pikir halal aja deh, halal dalam artinya nggak apa-apa untuk diabetesnya. Ternyata itu salah besar. Karena apa? Walaupun tidak terasa manis dan buahnya belum matang, glukosa yang dihasilkan sama saja. Kenapa? Kalau buahnya udah mencapai satu gedean tertentu, ya, yang terjadi dalam proses pematangan itu adalah bahwa satu sakarida dia struktur kimianya diubah sehingga menjadi dari pati menjadi glukosa. Ya, tetapi patinya kalau kita makan itu juga jadi glukosa. Ya. So hanya rasanya aja beda tapi dampaknya kurang lebih sama. So guys, penting sekali karena sekarang saya ingat itu sebab utama kenapa saya cabut saran yang Buli berikan, karena itu tidak benar bahwa buah yang tak terasa manis tidak berdampak kepada gula darahnya. Okay? Kemudian masalah fruktosa sebenarnya sedikit lebih ribet daripada yang kamu nulisnya, tapi itu pada dasarnya benar. Cuman sekali lagi guys, mangga atau papaya yang masih mentah, dampak pada gula darah bisa sama dengan buahnya yang matang dan sudah manisnya. Sama aja. Oh. Terus kemudian saya juga nulis nih, semua makanan boleh dimasak apa saja. Mau dikukus, ditumis, digoreng. Goreng pun boleh. Tapi saya suruh aja milih, tapi gorengan pakai minyak kelapa gitu loh. Saya jawabnya seperti itu. Oke, bagi yang minyak kelapa udah nggak usah dibahas, itu pada dasarnya udah benar. Tetapi itu balik ke problem-problemnya yang kita bicarakan pada awalnya. Kalau kita memberikan kesan kepada mereka bahwa goreng sama aja dengan rebus, kita salah. Karena tolong kasihin saya satu contoh dari satu makanan yang kita bisa, ikan. Ikan kan bisa direbus? Bisa. Bisa digoreng? Bisa digoreng, bisa direbus, dikukus. Ya, tapi kita hanya bandingin dua ini aja. Oke, direbus sama sama digoreng. Oke. Ya, digorengnya pasti habis digoreng lengket-lengket minyaknya yang kita pergunakan. Ya. Itu kalori. Kalori malah banyak. Sedangkan kalau kita rebus tidak ada karena ya air doang. Ya. Sehingga taruhlah kamu makan 250 gram ikan. 250 gram ikan yang rebus sama yang digoreng beda jauh. Ya. Karena yang digorengnya di situ ada lemaknya juga di dalam. Dari minyaknya. Ya. Itu sebabnya saya agak keberatan dengan seperti kamu tulisnya bahwa foto lu bisa bikin begini begitu. Ya. Karena pada hakikatnya maka saya juga sudah cukup sering bilang sama teman-teman kalau kita sekarang lihat ke sayur, ya. By the way, walaupun saya orangnya bilang zero karbo, zero, saya juga udah cukup sering bilang sayurnya bebas, ya. Namun bila mana ada satu sayur yang bisa dimakan baik mentah maupun rebus maupun goreng, guys, coba mentahnya aja, ya. Contohnya tomat, ya.
Kalau tomatnya kita makan dalam bentuknya salad yang tidak diapa-apain atau Nah. hanya kayak lalapan, Anak lapa ya, dilalap itu yang paling bagus. Sedangkan kalau tomatnya sudah dimasak, ditumis, itu beda ya? beda karena Lebih bagusan yang yes, dimentah. yes. Tapi bukan saya bilang jangan guys semuanya tidak boleh goreng atau apa. Saya hanya mau menitik beratkan bahwa terlalu banyak goreng nggak bagus karena sekali lagi pasti berdampak negatif pada upaya kita untuk menurunkan berat badan. Itu benar itu. Ya? Iya sih coach, benar. Itu setuju saya. Akhirnya saya harus setuju itu. Itu alasannya aku cabut postingan kamu dan saya mohon maaf. Sekarang kan jelas. Saya ngerti juga akhirnya. Karena terakhir-terakhir saya memang juga bermasalah di dalam penurunan berat badan. Segala upaya memang sudah saya usahakan ya. Tinggal memang yang belum memang digorengan itu. Saya juga selama ini berprinsip bahwa gorengan ini nggak masalah, bebas kok, boleh makan. Ayo. Nah, tapi ini saya juga lagi mencoba saat ini. Oke lah, saya coba untuk menghindari gorengan itu. Kalau nggak salah, kamu kan setuju bahwa rahasia keberhasilan kamu nggak lepas dari diabetes selama 2 tahun adalah di berat badan. Berat badan, benar. Ujung-ujungnya akhirnya dasarnya memang berat badan, penurunan berat badan. Dan ingatin mereka, engkau dulu berat badannya piro dan sekarang piro. Dulu saya 80 kilogram ketika saya divonis diabetes. Setelah 2 tahun, saat ini berat badan saya ada di ring 50 sampai 52. Dan kualitas kesehatan saya terus terang jauh lebih baik setelah berat badan saya banyak turun. Sudah nggak banyak teori lah. Kalau ngurusin HbA1 saya begitu ribet mikirnya. Tapi saya konsentrasi aja di penurunan berat badan. Akhirnya semua ngikutin tuh kayaknya. Jadi perbaikin. Apalagi yang paling tren tuh gula darah puasa ya, Kut ya. Nggak usah ke sana, nggak usah. Ya, udah cukup. Pokoknya berat badan. Ya. Karena mengikutin semua akhirnya. Karena beliau bukan satu-satunya. Saya sudah kan di dalam komunitasnya yang kami punya. Oh ya, ngomong-ngomong, mungkin para penonton yang belum tahu, kita sering ngomong komunitas Stop Diabesitas bla bla bla. Kebetulan kami punya salah satu komunitas di mana ada sekarang sudah 20.000 lebih orang yang secara bersama mengatasi diabetes tanpa obat dan hanya dengan gizi, nutrisi dan olahraga. Ya, bagi teman-teman yang ingin gabung pada grup tersebut, saya taruh linknya di bawah sana. Dan sekali lagi, di dalam komunitas itu sudah ada puluhan, mungkin ratusan orang yang berhasil atasi diabetesnya. Tapi satu hal yang sering terjadi adalah Anda yang berhasil HbA1c udah normal, udah enggak diabetes menurut definisi medisnya, tapi lama-lama dia jatuh kembali ke dalam diabetesnya karena berat badannya nggak turun. So guys, pasti topik ini masih akan dibahas lebih sering lagi, tapi intisarinya tanpa menurunkan berat badan, Anda tidak mungkin mempertahankan statusnya sebagai bebas diabetes. Oke, tutup topik yang Singiki. Ya, kalau nggak salah, kamu juga persiapkan topik-topik yang lain. Boh. Ada beberapa pertanyaan. Ya. Pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan seperti ini tuh banyak ada di dalam grup sebenarnya, dan itu menjadi kayak polemik gitulah. Katanya coach gini, katanya ini. Kayak simpang siur. Jadi saya ingin bertanya sama Coach ya, ini tentang apa benar Coach kalau diabetes itu banyak dipengaruhi oleh faktor stres? Karena stres itu kan susah diukur. Apa benar sih dia itu berpengaruh lah dalam diabetes itu? Seberapa banyak? Mana sih gitu? Aku malah senang bahwa kamu menanyakan hal ini karena menurut saya justru itu nggak cukup sering dibahas dan dicahayakan, dan memang stres penting. Penting dan berbobot dalam terjadinya diabetes. Namun yang paling penting adalah kita membedakan stres yang akut atau stres yang berkepanjangan yang juga dinamakan stres kronis. Stres akut itu malah sesuatu yang bagus karena bikinin tubuh kita lebih kuat.
Ya, kalau kamu hari ini, aduh ini saya harus selesaiin itu, itu nggak apa-apa. Justru itu adalah sesuatu yang pada dasarnya ada baiknya juga. Namun kalau kamu terus-terusan aja stres sama lakimu, stres sama duitmu, stres sama itu, apa yang terjadi? Kamu cari kompensasi. Dan apa kompensasinya? Makan. Makan salah satu kompensasi stres. Ya, itu yang dinamakan emotional eating. Ya, makan emosi. Oke? Itu satu. Pelampiasan. Tadi kamu bilang stresnya nggak bisa diukur. Bisa. Iso. Karena apa? Karena ada hormon kortisol. Oke. Ya, pasti pernah dengar kan? Pernah dengar. Nah, si hormon kortisol walaupun dia punya beberapa peranan, tapi peranan terutama adalah dia naik bila mana stres. So, kalau kortisol naik, langsung turun lagi, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi kalau kortisolnya tinggi terus, baru jadi masalah. Dan tahu nggak, kortisol itu bisa diukur. Walaupun jarang ada yang ukur, tapi itu bisa lewat air liur atau lewat pipisan. Ya, lewat urin itu bisa diukur. Bukan saya, by the way guys, mengusulkan sama kalian besok lari. Tes kortisol lewat urin. Aku cuma mau benerin bahwa kamu tadi ngomong bahwa Susah diukur tadi kan ya. nah, Pernah dengar soalnya saya. nah sekarang satu aspek lagi dari kortisol yang penting sekali. Kebetulan kortisol juga memicu bahwa lemak tubuh diletakkan khususnya di keliling perut dan di dalamnya, di keliling pankreas, di keliling liver, gitu-gituan lah. Itu adalah satu mekanisme yang dipicu oleh kortisol, ya. Dan seperti kamu sendiri sudah tahu, lemak yang sebenarnya kita dapat di sini atau di muka itu sih nggak apa-apa, tapi lemak yang di dalamnya itu bermasalah, ya. Oleh sebab itu, memang stres salah satu faktor yang berperan dan berbobot dalam terjadi atau berkembangnya diabetes. Ya. Sekarang saya berharap bahwa kamu jangan tanya sama aku bagaimana menghindar. Ya, karena kalau memang punya pasangan yang ngeselin, ya mau gimana lagi? Ya. Ya. So itu Jangan tanya sama coach. Ya apa coach gini nih coach, bojoku coach. Ya, nih. Pokoknya aku hanya mau bicara sebatas peranannya kortisol ya, dan stres dalam perkembangannya diabetes. Atasinya ya lain ceritanya, itu mungkin lebih baik kalian sama istri saya aja, dia lebih ngerti hal-hal seperti itu. Oke, ada lagi ya? Oke, kemudian yang lain ini. Nah, masalah ini juga pernah dengar saya. Kalau setahu saya nih ya, kalau diabetes itu kan yang menyebabkan diabetes itu makanan yang berupa gula dan karbohidrat. Tapi apakah benar itu? Hanya itukah yang menyebabkan timbulnya diabetes gitu loh? Ada yang bilang itu enggak hanya itu sebenarnya, ada hal lain yang menimbulkan diabetes. Gimana itu, Coach? Lagi saya senang sekali dengan pertanyaan kamu ya. Pintar lah ya namanya Om Budi. Karena itu juga sesuatu yang menurut saya sangat penting dibicarakan. Kita sekarang di Indonesia pun dengar kiri kanan, gula harus dihindar, nasi adalah musuh, bikin sakit, jangan makan mie, jangan makan roti, karena itu semuanya bikin gendut dan bikin diabetes. Maaf guys, bullshit. Itu tidak benar ya. Memang kebanyakan karbohidrat sama gula berperan serta di dalam terjadinya diabetes. Tapi diabetes adalah satu kondisi yang dinamakan multifaktorial. Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya, dan gula dan karbohidrat hanya salah satu. Ini pun saya janji sama kalian bahwa pernah akan saya membahas sedalam-dalamnya barengan sama Teh Ciaki Asari, karena aspeknya banyak. Tapi satu hal yang aku mau ceritain sama kamu, entah di mana persisnya, tapi masih di Laut Hindia dekat-dekat Indonesia ada suku apalah, aku lupa namanya,
Tapi ilmuwan mereka melihat bahwa mereka makan 60-70% karbohidrat. Itu lebih daripada orang Indonesia modern, ya. Tapi nggak ada yang diabetes, ya. Begitu pula misalnya suku asli di Okinawa di Jepang. Mereka juga banyak makan ubi-ubian, ya, yang di dalam tubuh semuanya jadi glukosa, Iya, ya. betul. Tapi nggak ada yang Nggak ada diabetes. diabetes juga. Pada dasarnya asal kita bakarin apa yang kita makan, ya, nggak masalah. Gerak ya. Karena sesungguhnya salah satu cara untuk menggambarkan diabetes adalah kelebihan bahan bakar, kelebihan kalori, ya, yang tubuh nggak bisa ngapa-ngapain, sehingga tubuh menjadi gimana sih? Ya bisa dikatakan keracunan oleh kelebihan makanan, ya. Bahwa itu nanti punya wujud nyata, gula darah kita naik pada saat karbo, dari sana jangan ambil kesimpulan bahwa hanya gula sama karbohidrat yang membuat kita diabetes pada pertama. Nah ini salah satu kebodohan luar biasa sama dunia medisnya, ya. Mereka daya fikirnya sangat terbatas, mereka tidak bisa berkesimpulan bahwa satunya bisa mempengaruhi yang lain, sehingga pada akhirnya begitu. Mereka hanya simpel aja, gula darah pada orang diabetes bikin gula bikin pada orang diabetes gula darahnya naik, berarti gulanya adalah penyebab utamanya atau penyebab tunggal diabetesnya. Itu sama sekali tidak benar. Oke, saya merasa cukuplah mengenai itu. Satu lagi. Tapi sekali lagi intinya, ya, saya agak anti dan saya merasa itu penting sekali bahwa itu kita sampaikan sama teman-teman, karena banyak orang khususnya kaum wanita yang sudah punya anak dan mereka melihat mereka diabetes dan mereka terlalu dibawa sama bahwa gula bahkan sampai mereka bilang nasi bikin diabetesnya, sehingga mereka anak pun dibatasi. Itu tidak benar. Itu baru jadi benar kalau anaknya pada ujungnya cuma tinggal di kamar. Tapi kalau si anak itu sering keluar, aktif, ngesepeda, main di halaman rumah segala macam, dikasih permen pun, asal jangan keseringan, itu sih nggak apa-apa. Nasi juga nggak masalah sih. Pokoknya jangan. Saya jadi anti fobia gula. Fobia adalah ketakutan akan gula dan karbohidrat. Gula sama karbohidrat itu bukan setan, ya. Memang itu musuh untuk orang yang sudah kena diabetes. Namun dalam perkembangannya diabetes, dia hanya salah satu faktor saja. Cukuplah, masih ada lagi nggak? Terakhir nih. Ini terakhir juga jadi polemik karena ada yang japri ke saya nih, bener-bener japri ya. Masalah zero karbo dan intermittent fasting itu kan itu tulisan identik dengan tulisan quotes ya, itu menjadi dasar kita di dalam grup ya. Tapi akhir-akhir ini quotes itu sering kayak kesannya itu kayak bukan nggak konsisten, kayak menentang teorinya sendiri gitu loh coach ya, bahwa apa itu intermittent fasting itu nggak ada gunanya. Kan kita jadi berpikir, terutama member yang awam ya, itu kan berpikir coach, gimana sih katanya suruh intermittent fasting, tapi katanya coach intermittent fasting nggak ada gunanya. Itu yang pertama. Kemudian nggak cukup. Yang keduanya nanti aja. Oke. Biar saya jawab ini dulu. Ya oke, monggo silakan. Oke. Ya. ZK-nya dulu. ZK-nya dulu, boleh. Itu kalau kau baca artikelku yang pertama di mana dijelaskan masalah ZK, kalau kamu baca dengan teliti, di sana saya bilang ZK merupakan patokan kemana kita maunya. Tapi suatu patokan itu kan arahnya ke sono. Nggak saya pernah bilang harus benar-benar begitu. Itu adalah yang kita mau mencapai, tapi tidak boleh diartikan. Masalahnya begini, orang Indonesia apalagi dengan agamanya yang segitu kuat sekali, ya, mereka terjadi terlalu radikal, ya.
itu adalah sesuatu yang pada saat saya menciptakan istilahnya Zkaro nggak kepikir bahwa mungkin ada orang yang kelebihan. Aku cuma bilang itu patokannya, coba ke sana ya. Tapi pada dasarnya hanya bila mana kita benar-benar dari pagi sampai malam setiap hari hanya makan hewani aja baru kita bisa ya. Dan itu pun kalau ada yang melakukan selama beberapa minggu pasti dahsyat minta ampun ya. Tetapi kalau ada orang yang tetap makan sayur sedikit ya nggak apa-apa, dia masih termasuk agak zero karbonnya. Pokoknya saya sangat amat anti radikal ya, sehingga itu cuma satu patokan. Sedangkan IF, memang saya sekali lagi bacalah kalian tuh penerbitan artikelku yang pertama. Saya bilang puasa. Iya, saya tidak pernah bilang IF. Saya justru di sana menjelaskan dan punya satu artikel lagi di mana saya menjelaskan bahwa puasa kesehatan ada beberapa ya. IF, by the way, untuk teman-teman yang tidak tahu yang dimaksudkan dengan IF adalah satu cara kita berpuasa antara 16 sampai 23 jam per hari kita enggak makan, dan antara 8 sampai 1 jam kurang lebih ya terserah seleranya kita makan. Kebanyakan orang ambil sekitar 16 jam. So berarti selama 8 jam per hari makan, sedangkan 16 jam nggak makan. Itu sebenarnya itu pun bukan intermittent fasting. Itu sebenarnya kalau bahasa Inggrisnya time restricted feeding, pembatasan waktu makan ya. Sesungguhnya intermittent fasting di dalam dunia orang berbahasa Inggris adalah bahwa ada misalnya satu hari makan, satu hari nggak makan, satu hari makan, satu hari nggak makan. Atau ada juga yang di dalam 1 minggu 2 hari nggak makan, hari lainnya makan. Tapi nggak apa-apa. Yang penting itu saya keberatan bahwa orang bilang saya yang bilang harus IF. Itu tidak benar. Karena salah satu hal yang juga terjadi adalah pada saat komunitasnya kami sangat kecil, kita kebobolan orang ketofastosis. Ketofastosis itu kan orang, karena memang betul pada pandangan pertama kelihatan caranya mereka sama-sama kita. Akan tetapi itu beda jauh karena mereka kaum radikal. Ya. Di situ serba teratur. Ada fase-fase segala macam. Saya sih nggak begitu ya, sama sekali nggak. Maka puasa nggak harus intermittent fasting. Dan kenapa saya kadang-kadang malah di dalam komunitasnya bilang IF nggak ada apa-apanya? Karena riset menunjukkan bahwa selain pembatasan kalori yang kita cari ya, jangan salah paham, kita mau membatasi kalori karena itu akan dapat menurunkan berat badan. Tapi itu aja efeknya. Yang saya keberatan adalah bahwa orang punya anggapan bahwa IF memiliki khasiat apalah. Ya, itu nggak benar. Orang tuh misalnya ngomong autofagi. Bagus autofagi. Tapi sorry guys, autofagi baru terjadi sekitar 18-19 jam. Dan memuncak di 20. Nah, memuncak baru pada hari ketiganya. Ya. Dan pokoknya IF selain pembatasan kalori nggak ada apa-apanya. Saya tetap mendukung IF, bagus. Tetapi guys, kalau kalian mau mempercepat atasinya diabetes, kalian masih belum terlalu tua, misalnya jangan orang yang 70 tahun langsung ambil puasa panjang. Jauh lebih bagus orang ambil puasa panjang karena di situ baru benar bahwa ada efek-efek yang selain pembatasan kalori. Pembatasan kalori kalau kita nggak makan ya jelas kita batasi kalorinya. Tapi setelah 1 hari nggak makan, mulai berbagai efek. Bukan hanya autofagi aja. Ada growth hormonnya naik, ada ini itu. Pokoknya banyak hal yang terjadi di dalam tubuhnya kita kalau kita puasa lebih daripada 1 hari ya. Oleh sebab itu yang dimaksudkan dengan saya sering bilang IF nggak ada apa-apanya ya. Karena sekali lagi itu cuma pembatasan kalori ya.
Sedangkan kalau misalnya buat orang yang baru mau atasi diabetes, kalau aku ditanya setiap hari intermittent fasting 16 jam nggak makan atau sekali seminggu nggak makan selama 2 hari, itunya jauh lebih bagus. Bukan saya sekarang mau mereka pindah semuanya atau apa ya, tapi karena kamu tanya why aku cukup sering bilang IF-nya nggak ada apa-apa, ya itu sebabnya. Kalau misalnya aku lagi merasa aduh tubuh saya kayaknya sudah perlu puasa, saya nggak pernah ke IF ya. Saya langsung 2 atau 3 hari, dan itu saya kadang-kadang malah melakukan selama 3, 4, 5 minggu berturut-turut. Saya nggak makan entah 2 hari atau 3 hari. Dan sekarang tahu nggak? Mungkin orang kebanyakan nggak baca. Saya paling mendukung puasa sembarangan. Sembarangan lagi. Lah, puasa lagi. puasa sembarangan itu salah satu istilahnya yang saya menciptakan, yang saya maksudkan adalah ya puasa yang agak IF-IF-an, puasa nggak makan 2 hari, lain kali puasanya nggak makan 3 hari, saya kadang-kadang malah sampai 4 hari, habis itu 1-2 minggu, bodoh amat, gitu ya, nggak puasa sama sekali. Itulah. Kenapa? Jangan kamu terlalu ketawa, karena memang ada unsur seriusnya. Coba kau bayangkan nenek moyang kita yang hidup sebelum ada ternak dan sebelum ada tani, ya. Sehingga makanan nggak menentu. Mereka harus benar-benar cari makan. Ya orang iso mereka setiap hari lain. Nggak ada jadwalnya ya. Nggak bisa dijadwalkan. Sudah pasti mereka kadang-kadang selama beberapa hari entah nggak ada makan sama sekali atau nggak cukup atau apa. That's why aku bilang istilahnya puasa sembarangan. Puasa sembarangan. Oke, masuk akal juga sih. Itulah sebabnya. Itu sudah mencakup semua pertanyaan kamu nggak? Sudah. Oke, kalau begitu sekarang izinkan saya yang bertanya sama kamu. Boleh, monggo silahkan. Kamu sekarang udah jadi berapa lama admin di dalam grupnya? Aduh, kalau admin berapa lama ya? Udah ada 8 bulan, hampir setahun lah. Hampir setahun ya? Hampir setahun. Kan kita semuanya punya gaya yang beda-beda. Kita juga punya titik perhatian yang beda-beda. Sekarang aku mau tanya sama kamu, menurut kamu kesalahpahaman utama yang terjadi di dalam umatnya kita ini apa tuh? Kesalahpahaman tentang apa ini? Ya, tentang cara mengatasi diabetes atau terjadi diabetes, pokoknya seputar diabetes. Dan kamu nggak usah hanya sebut satu aja, boleh beberapa. Tapi pokoknya apa yang membuat kamu cukup sering bergeleng kepala aja tuh, gimana sih tuh kalian tuh, kenapa tuh mereka nggak mau ngerti, apa tuh kira? Ya banyak sih hal-hal apa ya yang teman-teman ya kayak tadi misalnya masuk grup ya kayak tadi makanan misalnya, ya benar memang aku tuh banyak makan gula dan karbohidrat itu jelas itu memang semua nangkepnya seperti itu. Bahwa terlalu radikal. Iya, Okay. Terus kemudian apa ya, yang umum sih itu sih Coach ya. Terus kesalahan pahamnya apa ya? Blank nih. Mereka masih makan besar mungkin dibatasin, ya kan? Makan besar tapi dia harus nyemilnya Cemilan. Iya, cemilan. Jadi kayak mereka tuh kalau nggak ketemu cemilan mungkin kayak mau mati kayak gitu loh, maksudnya itu begitu. Padahal sepengalaman saya itu ya setelah makan besar kenyang ya sudah, saya nggak butuh nyemil gitu loh, maksudnya sih gitu. Dan ada juga menurut saya penjelasan yang mestinya masuk akal. Emang nenek moyang kita ada yang cemil? Nggak ada. Dan itu balik dengan yang kita bahas agak di awal dari podcast ini. Itu emotional eating. Itu bukan sesuatu yang kita makan karena kita lapar. Itu adalah sesuatu yang kita pengen. Ya? Bukan butuh tubuh kita sebenarnya nggak. Dan itu lawan utama dalam upayanya menurunkan berat badan. Oleh sebab itu cemilannya adalah perbuatan yang ngawur, dan jangan kalian cari ngemil yang aman.
Ya, Hanya karena walaupun misalnya kalian makan sesuatu yang terutama dari lemak dan tidak bikin gula darahnya naik, kalian tetap konsumsi kalori dan tetap itu menghalangi upaya menurunkan berat badan. Itu loh. Dan kami punya video khusus tentang masalah itu. Saya taruh linknya di bawah itu. Terus apalagi kira-kira yang bikin kamu kesel? yang paling kesel ini, kalau ada member yang bilang terlalu kurus hanya ini, wah itu saya kadang-kadang gemes gitu loh. Sudah ZK sekian lama tapi badan menjadi kurus gitu. Dalam hati ya saya mikir, ya kurus bukannya makan baik ya, kok malah minta gemuk lagi. Nah itu yang memberikan pemahaman itu kepada mereka, itulah maksudnya, itu yang kadang ya agak gimana. Aku setuju, bukan 1 juta, saya 1 miliar % setuju sama kamu. Akan tetapi itu menurut saya sesuatu yang paling sulit kita melawan, karena ini adalah sesuatu yang berakar di dalam kebudayaan, ya. Dan aku merasa itu juga tidak mungkin kita akan membahas dan mengupas sedalam-dalamnya di dalam video ini. Tapi beliau sangat amat benar, saya setuju banget bahwa ketakutan akan kurus adalah sesuatu yang sama sekali tidak beralasan. Dan bahkan kebudayaan yang ada di Indonesia bahwa terlalu kurus itu gak sehat, mendingan kita agak montok-montok gitu-gituan lah. Itu membunuh orang, tahu nggak? Membunuh orang. Ya bukan langsung atau apa, tapi itu salah satu faktor kenapa guys Indonesia di antara 10 penyebab kematian diabetes menduduki posisi ketiga. By the way, kami punya video khusus tentang hal ini. Nah, mungkin Anda bilang, nah terus kenapa emang? Di barat, di antara penyebab 10 aja nggak ada. Dan, di barat ya. Tapi di Asia, di antara negara-negara tetangga kita, entah Thailand kek atau Filipina kek atau apalah, di situ juga diabetes bukan di posisi ketiga, kelima, keenam, ketujuh, apalah. Pokoknya Indonesia terdepan. Itu bukan sesuatu yang bagus. Dan sekali lagi, menurut saya kebudayaan bahwa lebih bagus kamu montok sedikit atau bagaimana, itu adalah sesuatu yang berperan serta. Ya. Oke, ada yang ketinggalan. Tadi kan sudah puasa, ada gandengannya yang sirup karbo. Itu kenapa nggak bisa? Saya sih masih berpikiran bahwa saya bisa kok melakukan sirup karbo sebagai lifestyle gitu ya. Tapi menurut saya itu dengan berbagai variasi atau intensitasnya. Menurut Om Dominic ini gimana? Kenapa sirup karbo nggak bisa menjadi lifestyle? Dalam pandangan Om, pendapatnya itu gimana sih gitu loh? Karena saya juga diprotes tuh sama member lain. Diprotes di mana? Protesnya begini, kan bisa sebagai lifestyle dan banyak yang ini bisa gaya hidup kita yang baru kok gitu. Ada sih yang gitu. Oke. Saya senang lagi bahwa kamu mengeluarkan permasalahan ini. Dan saya pada pertamanya bilang kita sebenarnya nggak perlu terlalu cemas tentang hal ini, karena Indonesia adalah negara, sekarang banyak orang akan benci saya ya. Indonesia adalah negara yang punya sikap sedikit nggak apa-apa, nggak apa-apa lah ya. Oleh karena itu aku merasa cukup banyak orang yang bilang, oh saya zero karbo ketat. Sebenarnya sih enggak ya. Tetapi benar, kan kita tadi bicara satu kelompok radikal namanya ketofastosis yang sekarang sih udah banyak sekali. Tapi banyak pengikutnya, nggak tahu udah 500 juta lebih atau apalah. Tapi sampai jadi berita heboh ada yang meninggal katanya gara-gara kekurangan gizi. Walaupun saya agak ragu, tetapi di dalam grup kita pun ada 2-3 orang yang sebenarnya hanya duduk di dalam grup ini aja untuk menjaga bahwa kita nggak jadi terlalu radikal, karena mereka sendiri juga punya beberapa pengalaman yang buruk. Karena gini aja deh,
biar nggak terlalu panjang. Bila mana ada seseorang yang bilang, woi saya harus selama-lamanya zero karbo dan dia benar-benar berhasil tanpa nyeleweng atau apa, dan dia hanya makan telur sama ayam sama telur sama ayam sama telur sama ayam, ayam, telur, kadang-kadang sedikit sapinya, sudah pasti akan ada kekurangan, ya. Ada khususnya di dalam dunia mineral, ya. Oleh sebab itu saya sebenarnya memberikan zero karbo sama berpuasa kepada orang-orang sebagai satu cara untuk mengatasi dan menuntaskan diabetesnya. Akan tetapi bila mana kita sudah berhasil, ya longgarkan. Yang penting misalnya kita tetap punya HbA1c, taruhlah di bawah 6 deh, lebih bagus kalau di bawah 5,7-nya, tapi kurang lebih seperti itu. Dan Budi, kita kan udah cukup sering makan bareng dan lu zero karbo? Enggak. Boro-boro. Tadi makan nasi. Tadi makan nasi pun, ya. Tapi tolong guys, yang sekarang kelompok militan, Ya. waduh si Budi itu pengkhianat atau apa? Enggak, justru itu, ya. Beliau seperti saya bilang, ZK itu patokan, ya. Tapi itu pun nggak untuk selama-lamanya. Aku tuh orang pengkhianat yang utama. Aku makan coklat aku hampir tidak ada harinya di mana saya tidak makan sesuatu yang karbohidrat. Asal HbA1c saya terkendali, ya taruhlah di bawah 6. Dan asal berat badan saya nggak begitu naik. Itu kira-kiranya, tapi aku merasa topik itu juga diharuskan bikin videonya khusus, ya, karena orang pengen tahu peraturan persisnya begini-begini. So pokoknya di depan akan kami mencahayakan lagi. Tetapi zero karbo sama puasa-puasaan itu tidak dimaksudkan sebagai sesuatu yang dilanjutkan sepanjang usia, namun sesuatu yang diperalat untuk kita atasi dan keluar diabetesnya. Tapi bila mana target itu sudah tercapai, ya silahkan longgar. Cuman jangan bodohlah kamu, ya. Kalau kamu pindah kembali ke sedikit karbohidrat, alangkah baiknya kamu makan karbohidrat yang penuh dengan gizi, yang vitamin kayak buah atau apa. Nggak langsung ke coklat sama kue-kuean, ya. Mie, gitu-gitu lah. Ya saya merasa kalian sudah bisa kebayang yang dimaksudkan sama saya dan sama Budi. Dan karena acaranya ini sudah cukup panjang dan orang di belakang kamarnya udah bilang sama saya begini-begini, maka saya merasa sebaiknya kita tutup. Tapi karena saya begitu senang dengan acara ini, tolong kasih janji sama saya bahwa kita bikin lagi kayak gitu. Oke, sip, tos. Sip. Oke. Makasih guys.